apakah hanya menggunakan media darah Yesus semua manusia itu bisa ditebus dosanya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah. Ini untuk melaksanakan diskusi antara pihak Islam dengan Kristen dengan mengambil tema Mazmur 22 untuk siapa. Kemudian untuk menyingkat waktu karena tata tertib mungkin dari kedua belah pihak sudah mengetahui, maka hanya saya ringkas saja. Nanti pihak yang memulai atau yang berbicara akan mengurangi waktunya, dan ketika selesai dari pembicaraan maka harus mengucapkan kata silahkan untuk berpindah kepada pihak yang lain. Dan tanpa ada kata-kata silahkan maka timer akan tetap berjalan. Kemudian juga apabila dirasa pembahasan itu terlalu jauh melenceng dari tema atau topik, maka akan saya peringatkan juga. Dan kemudian kalau ada pertanyaan yang tidak dijawab atau belum dijawab, akan saya ingatkan juga atau saya berikan peringatan sampai 3 kali, dan kalau tetap tidak dijawab maka akan dikenakan penalti. Oke, untuk meringkas waktu maka kami persilakan dari kedua belah pihak, siapa yang mau memulai dahulu? Yang menerangkan dulu berarti dari pihak Kristen dulu, kami persilakan. Baik Bapak-Bapak Ibu Saudara sekalian, sahabat-sahabatku dari Mu'alaf. Terima kasih Pak moderatornya. Mazmur 22 ayat 1 dan 2. Dari Mazmur Daud. Ini Daud ya. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya, aku udah berdoa kepadamu loh Allah, kok engkau jauh ya? Ini bahasa saya, ayat Alkitabnya ada sedikit beda, tapi bahasa saya seperti itu. Untuk menjelaskan saja. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku sudah ini, kok engkau tetap jauh? Itu keluhan dari seorang Daud kepada Allah. Saya paling sering, saudara, seperti Daud. Tuhan Allah, aku sudah begini, kok engkau jauh ya? Perhatikan kata Allahku, biasa saja, lempeng saja. Allahku, A-L-L-A-H-A-nya huruf besar, ku-nya tetap huruf kecil. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Di ayat itu ada tanda bintang sebenarnya. Bintang ini akan link ke Matius 27 ayat 46. Eloi, Eloi, lama, Eli dulu, sorry. 2746 Eli, Eli, lama sabahtani. Perhatikan bahasa Indonesianya. Allah strip ku, K huruf besar, U kecil. Beda dengan Daud. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini Allah strip ku, artinya Allah milikku, Allah yang adalah aku. Baru dengar ini Pak ATD. Lah iya, ayat Alkitabnya nulis begitu. Bahasa Inggrisnya sih sama. My God, my God, my God, sama bahasa Inggrisnya. Tetapi Alkitab Indonesia untuk menjelaskan bahwa Allahku yang disebut oleh Daud, Daud berkeluh kesah, sedangkan Yesus berkata Allah stripku, Allah yang milikku, yang aku sendiri, mengapa engkau meninggalkan aku? Roh Kudus, mengapa engkau meninggalkan aku? Emang Roh Kudus Allah Pak ATD? Baca Efesus 4:30. Roh Kudus Allah. Roh Kudus yang Allah yang ada di dalam Yesus meninggalkan Yesus. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Beberapa detik kemudian dia dikasih anggur asam. Teriak lagi. Yesus teriak 2 kali. Kali ini teriaknya Eloi, Eloi. Kok tahu Pak? Di kitab Markus ditulis Eloi. Markus 15:34. Eloi, Eloi. Tapi tulisannya Allahku kecil. Allahku. Kenapa kecil? Kalau Eli ditulis Allah stripku, gede. Kalau itu disebut
Allah nggak pakai strip, ku kecil. Kenapa? Artinya ini anak Daud. Yesus punya gelar juga anak Daud. Ya, Allahku, Allahku, yang di dalam Markus ditulis Eloi, Eloi, sengaja dibedain antara Eli dan Eloi. Jadi Yesus teriak 2 kali. Ya, pertama Eli, kedua Eloi. Waktu Eli dia berkata, Roh Kudus, Allah stripku. Tapi bahasa Inggrisnya sami mawon, Pak. Tetap seperti itu. Itu untuk membedakan, saya bisa jelas dengan ayat itu, oh posisi Yesus sebagai dia Roh Kudus keluar atau Yesus sebagai anak Daud. Matius 1 ayat 1. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Abraham, anak Daud. Sebagai anak Daud, dia dilengkan pada waktu Daud sedang berkeluh kesah. Sebagai anak Daud. Anaknya anak Daud manusia biasa ya. Tetapi dia juga sedang memberitakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Inilah yang menjadi pattern atau standar orang mau mati. Yaitu roh kita, kalau kita ini, kita roh juga meninggalkan dulu beberapa detik menit kemudian. Ya, bahasa saya ini kejet-kejet menyerahkan nyawanya. Meskipun ditabrak truk, jeger, peristiwanya selalu begitu. Ting keluar dulu, baru menyerahkan nyawa. Ini Yesus memberi edukasi di dalam Matius 27:46. Ya, apakah ini untuk Yesus? Untuk Markus? Yes. Untuk Markus. Ya, karena ada dua hal berbeda antara kalau di Markus disebutnya Eloi, kalau di Matius disebut Eli. Oke, that it. Monggo, Pak. Sudah stop waktunya? Baik, terima kasih. Dari uraian Pak Hendritan, tadi saya mendengar bahwa ada 2 kali perkataan Yesus di atas kayu salib, Eli Eli lama sabachthani, yang kedua Eloi Eloi lama sabachthani. Terus tadi Bapak bilang ada yang Allah besar, ada yang Allah kecil, itu yang di mana Pak yang kecil Pak? Silakan Pak. Allahku. Oh. Yang satu kunya besar itu menunjukkan yang milikku, aku sendiri sebagai Allah. Roh Kudus kan Allah gitu loh Pak. Yang satu lagi Allahku itu dia sedang memposisikan sebagai anak Daud. Itu aja. Baik. Jadi menurut Pak Hendritan, Tolong stop yang Kristen ya. timernya udah. Nah, jadi menurut Pak Hendritan, 2 kalimat yang Eli Eli dan Eloi Eloi itu adalah Yesus mengucapkannya 2 kali gitu ya Pak ya. Nah, sebentar dulu Pak, sebentar dulu. Biar saya inikan dulu. Sedangkan di Matius dia katakan hanya Eli Eli lama sabachthani. Sedangkan di Markus Eloi Eloi lama sabachthani. Sebenarnya kalau kita memahami sedikit, Eli Eli lama sabachthani itu bisa dikatakan sebenarnya itu adalah bahasa Ibrani Pak. Kalau yang Eloi Eloi lama sabachthani itu Aramaik. Menurut saya itu bukan Yesus 2 kali ngomong begitu. Tapi sebenarnya hanya sekali. Cuman ini kan gini, kalau kita mempelajari asal-usul daripada gospel-gospel ini ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Menurut ahli-ahli perjanjian baru, yang ditulis pertama itu kan Markus sebenarnya. Markus itu ditulis kira-kira dari tahun 65 sampai 70 Masehi sebelum bait suci kedua dihancurkan. Tulisan Markus inilah yang dijadikan dasar oleh penulis Matius dan Lukas untuk menulis gospel-gospel mereka, ditambah dengan sumber-sumber berita yang lain yaitu Q atau Quell. Nah, jadi menurut saya ini bukan Yesus berteriak 2 kali, yang pertama Eli Eli, yang kedua Eloi Eloi, bukan. Ini sebenarnya cuma 1 kali, sumbernya dari Markus, cuma diadopsi oleh Matius menjadi Eli Eli. Kalau yang di Markus mengadopsi dari bahasa Aramaik, yang di Matius mengadopsi dari Ibrani gitu. Silakan Pak, tanggapin Pak. Oke, tolong Pak Gerson bacain Matius 27 46 47 49. 46 47 48 49. Matius 27 49. Matius 27 ayat 49. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. 50. Yesus berseru
pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Yes. 2 times. Pertama, Eli Eli lama sabatani, lalu diamin. Nanti Elia mau menyelamatkan, ya. Kasih itu. Lalu Yesus berteriak. Lalu menyerahkan nyawanya. Saya berani berkata yang berteriak kedua dicatat oleh Markus. Eloi. Kali ini diposisikan berbeda Yesus sebagai anak Daud, bukan sebagai yang Roh Kudus keluar dari itu. Udah 2 tahun lalu ini saya bahas ini. Udah 2 tahun lalu, Pak. Tanya di YouTube saya. 2 tahun lalu ya, barusan kita cek ya. Jawabannya sama, Pak. 2 tahun lalu ini. Ya, jadi Mazmur ini hanya itu saja. Mazmur 22 ayat 2 ada tanda bintang, pencet bintangnya. Jebret, nanti akan muncul Matius 27 ayat 46. Jangan berhenti sampai di situ, karena 2746 beda. Nanti cari lagi 2746 ada di Markus 15:34. Ada Eloi, ya. Ada bedanya, yang satu Allahku. Ini hanya di bahasa Indonesia, Pak. Di bahasa Inggris nggak ada bedanya. Saya kan hanya ingin mengatakan apakah itu untuk Yesus atau tidak. Yang Markus, yes, Yesus sebagai anak Daud, anaknya huruf kecil, huruf kecil, Matius 1 ayat 1. Ya dia berteriak, ya istilahnya kan, ya sebagai manusia biasa dia menderita juga dong. Kan dia juga bilang, Tuhan kalau bisa ini berlalu daripadaku, ini disalib ini, kan gitu kan. Sebagai manusia juga dia merasakan penderitaan itu. Makanya ditulis pakai Eloi. Jadi 100% clear. 2 times. 2 kali. Oke, monggo. Sudah? Nah, Bapak bilang 2 kali, oke, 2 kali. Tapi berteriak dengan suara nyaring tidak ada tulisan Eloi, Pak. Yang Eloi itu di Markus. Jadi kalau di Matius dikatakan setelah Eli kemudian berikutnya berteriak dengan suara nyaring, bisa aja yang diteriakan itu apa? Belum tentu Eloi gitu loh, Pak, maksudnya. Tetapi gini loh, Pak, sebenarnya pembicaraan kita ini bukan masalah itu sebenarnya. Pembicaraan kita hari ini itu kan kita mau membicarakan apakah Mazmur 22 itu dimaksudkan untuk Yesus, kan itu sebenarnya poin pentingnya. Nah, sekarang kalau menurut tim dari Pak Hendritan ini, apakah Mazmur 22 ini untuk Yesus dan dasarnya apa? Apakah kalau hanya menggunakan terjemahan Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku, di Matius 27:46 juga begitu terjemahannya, di Markus juga terjemahannya begitu dalam bahasa Indonesianya. Apakah hanya karena ada kesamaan narasi atau kalimat atau frase kalimat ini terus dianggap bahwa Mazmur 22 itu pasti Yesus? Nah, kita mohon dasarnya dulu dari tim Pak Hendritan. Silakan, Pak. Oke, jawabannya kalau untuk pertanyaan itu jawabannya tidak. Karena saya tidak akan mengutik-ngutik Markus, saya hanya akan mengutik-ngutik Matius 27:46 saja. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya, Alkitab LAI dengan sangat clear membedakan Allahku di Mazmur 22 ayat 2 dengan Allahku di Matius 27:46. Tapi aku ini baik hati. Itu jelas bukan untuk Yesus, tapi kok di kitab Markus untuk Yesus. Ya, kalau kita mau lempeng-lempeng aja, tanda bintang itu keluarnya di Matius 27:46 loh. Mazmur 22 ayat 2. Tapi aku tuh pengen ngasih tahu untuk yang kondisi ini itu bukan untuk Yesus, karena Yesus sedang bercerita Roh Kudus yang keluar daripadaku. Tapi untuk berkeluh kesah, ya di kitab Markus. Ya di kitab Markus yang ditulis Eloi. Bisa saja teriaknya nggak begitu, ya nggak apa-apa. Tapi saya mengimani teriaknya itu Eloi. Bahasanya yang sana Ibrani, sini Aramaik. Ya, kenapa dibedakan? Karena yang Aramaik dia berposisi sebagai anak Daud. Sementara yang di itu posisinya sebagai Roh Kudus yang sedang meninggalkan diri Yesus. Kalau urusannya apakah untuk Yesus atau tidak, saya menjawab tidak. Karena aku tidak mau nyinggung-nyinggung Markus. Aku nyinggung-nyinggung Matius saja. Kalau saya jawab tidak, Markus ditongolin. Kok Markus sama? Aku sudah nongolin duluan gitu loh. Maksudku begitu. That it, monggo Pak. Jadi saya minta konfirmasi lagi, Pak. Mazmur 22 yang di Perjanjian Lama menurut tim Pak Hendritan ini untuk Yesus atau bukan? Entah di Matius atau Markus gitu, Pak. Silakan, Pak. Tidak. Ulangi, Pak. Iya, 100% no. Nah, kalau sudah bilang tidak kan lain cerita gitu.
Timernya. Ya, timernya tolong jalanin. Nah, begini, kalau dari tim Pak Hendritan mengatakan bahwa Mazmur 22 bukan untuk Yesus, ya berarti sependapat dengan kita. Gitu. Ya. HTD gitu loh. Oke, jadi kalau Pak HTD mau membahas Eli lama sabatannya di Matius dengan yang di Markus, ini sebagai anak atau sebagai bapak, itu berarti teologi lain. Tapi yang kita bicarakan sekarang ini Mazmur 22 ini untuk Yesus atau bukan gitu. Nah, kalau sudah bukan ya sudah, sebenarnya sama dengan kita gitu Pak. Tetapi untuk edukasi ini ya, untuk edukasi. Selain daripada tim Pak HTD, Kristen-Kristen yang lain ini kan juga banyak yang klaim bahwa Mazmur 22 itu adalah nubuat untuk Yesus. Ya dong. Nah, kalau begitu kita sekarang berarti sama-sama memberikan edukasi aja Pak. Ya, kalau Bapak bilang bukan untuk Yesus, sependapat, kita juga sependapat, kita masing-masing memberikan perspektif Pak. Kenapa bukan gitu? Ya, nah jadi kalau misalnya Pak HTD berkenan bisa diuraikan dulu kenapa Mazmur 22 bukan untuk Yesus Pak, silakan Pak. Oke, saya on ya. Bapak Ibu Saudara, Mazmur 22 itu jelas ayat 1 ditulis Mazmur Daud. Ayat 2, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Terus itu, aku, ini bahasa saya, silakan kalau mau dibaca panjang, intinya ya, keluh kesah Daud sebagai manusia biasa pada Allah. Berkeluh kesah, ya, termasuk kita, atau saya ini paling sering berkeluh kesah. Ya, Allahku, Allahku, bahasanya tidak harus begitu. Gusti Allah Tuhan, mengapa aku begini-begini, kok engkau jauh, engkau meninggalkan gitu. Coba Pak Pendeta Gerson bacakan mungkin sampai ayat 10 saja lah, nggak usah. Itu intinya keluh kesah Pak, intinya keluh kesah. Ya, ini keluh kesah dari manusia biasa yang namanya Daud, berkeluh kesah kepada Allah. Ya, coba dibaca sampai 10 deh. Mazmur 22 ayat 1 sampai 10, ayat pertama. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Rusa di Kala Pajar, Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Yang kedua, Allahku, aku berseru pada waktu siang tetapi engkau tidak menjawab, dan pada waktu malam tetapi tidak juga aku tenang. Padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Ayat 4, kepadamu nenek moyang kami percaya. Mereka percaya dan engkau meluputkan mereka. Ayat 5, kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Ayat 6, tetapi aku ini ulat dan bukan orang, cela bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Ayat 7, semua yang melihat aku mengolok-olok aku, mereka mencibirkan dengan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Ayat 8, ia menyerah kepada Tuhan, biarlah dia yang meluputkannya, biarlah dia yang melepaskannya. Bukankah dia berkenan kepadanya? Ayat 9, ya, engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan, engkau yang membuat aku aman pada dada ibuku. 10, kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir, sejak dalam kandungan ibuku engkau Allahku. Ya, itu ayat selanjutnya isinya adalah keluhan. Ya, bahasa Inggrisnya psalm. Psalm itu puisi Pak, semacam apa puisi. Jadi aku seperti ulat, aku jangan terus bilang apa maksudnya aku seperti ulat, ini bahasa puitis ya, bahasa puitis ya. Aku seperti nggak berguna gitu. Kenapa engkau tetap jauh? Keluhan dari manusia yang namanya Daud. Itu Pak. Kebetulan tuh ayat pertama itu ayat kedua tuh. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini kok ada titik bintang, betul ya? Anda yang baca Alkitab ada bintang, itu linknya Matius 2, 7 ayat 46. Sayangnya banyak orang tidak teliti, lempeng aja bacanya Allahku, Allahku. Sementara di situ ada Allah strip KU, K huruf besar, artinya Allah yang aku, artinya Roh Kudus. Roh Yesus kan Roh Allah. Keluar Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Lalu berlanjut nanti ke situ. Jadi memang dua hal berbeda. Yang satu ngeluh, ya toh.
ayatnya banyak lagi itu, banyak lagi. Lalu maaf kata di luar sana ya 85% yang ngaku Kristen di luar sana dia akan mengatakan bahwa Yesus sedang menyanyikan nyanyiannya Mazmur. Astagfirullah, saya suka begitu. Ngelus dada aku Pak, gitu loh. Alkitabnya very clear gitu kok, jelas banget begitu kok. Ya kalau ditanya itu untuk Yesus enggak? Ya enggak lah, 100% enggak. Tapi saya baik hati, saya menjelaskan Yesus posisi sebagai anak Daud nanti di kitab Markus. Pak, aku mohon maaf sedikit, aku kadang tidak perlu lihat ayat ya toh. Kadang-kadang salah sedikit, tapi aku tuh benar pasti ayatnya itu terus kalau dibaca ya benar gitu loh. Ya, saya tuh kadang-kadang seperti itu, tidak harus bacain dong satu-satu bacain, tidak harus seperti itu. Saya ingin menjelaskan mengedukasi kepada umat semua ya, itu bukan untuk Yesus. Yang Mazmur ya, yang Mazmur 22 terutama ayat 2 karena yang sama ayatnya dengan Matthew 27 verse 46. Ya, itu tidak sama, beda ya. Kalau bahasa Inggrisnya lempeng sama, Pak. Kalau bahasa Inggrisnya sama, my God, why you forsaken me. Sama kalau bahasa Inggrisnya. Kalau kita pakai bahasa Inggris lempeng wes bubar jalan Kristen, Pak. Saya selalu ngomong gitu ya. Hanya yang begini kalau pemahaman di luar sana. Yesus menyanyikan nyanyian Daud. Waduh. Bubar jalan Kristen, Pak. Begitu, Pak. Ya. Ya. Kita bersyukur LAI sangat detail, very detail. Ditulis pakai huruf merah. Artinya itu perkataan langsung Yesus. Ya. Demikian, that's it. Ada mau tambahin, Pak yang nambahin dah. Nambahin loh. Monggo. Cukup? Oke, monggo Pak, sampun. Stop, silakan. Ya, saya mau nanya Pak Henry. Yang 17 ini kan andalan orang-orang Kristen ya. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku. Ini kan mereka selalu jadikan ayat ini sebagai ini nubuat untuk Yesus ya, bahwa suatu saat itu akan terjadi pada Yesus dengan dia ditusuk tangan dan kakinya. Nah, itu yang pertama. Menurut Pak Henry gimana? Karena ini sangat gimana ya, kalau orang Kristen ini sudah menjadi alat nubuat andalan, salah satu nubuat andalan mereka. Terus tadi Pak Henry kan mengatakan bahwa Mazmur ini nyanyian Daud ya, puisi Daud, keluh kesah Daud ya, sebenarnya sama ya. Ini sebenarnya doa Daud juga pada waktu dalam kesulitan. Terus tadi Pak Henry, kalau saya nggak salah dengar ini merah, jadi ini perkataan Yesus. Padahal kan ini jelas perkataan Daud ya, karena kita lihat dari awalnya. Oh di Matius, sorry ya sudah. Kalau itu yang 2:17 aja, bagaimana pendapat Pak Henry tentang ayat ini? Terima kasih, silakan. 17 ini kan bahasa puitis ya, bahasa puitis aku ditusuk di begini. Sebenarnya kalau Yesus itu nubuatan yang paling pas Kejadian 3 ayat 15. Aku keturunan perempuan akan musuhan dengan kamu, keturunan ular. Keturunan perempuan akan meremukkan kepalamu, kamu meremukkan tumitnya. Ini kalau ini benar, karena Yesus dipantai, ini bahasa saya ya, dipaku jebret, kena tumit-tumitnya remuk. Tuh dia. Kejadian 3:15. Kalau ini kan bahasa puitis. Aku ditusuk, aku ditambuk, aku diseret-seret, itu bahasa puitis doang itu. Kalau kesah doang gitu. Tapi kalau ini dihubungkan dengan penyalipan Yesus, kagak nyambung. Ya, bahasa medsosnya kagak nyambung. Yang nyambung itu Kejadian 3:15. Itu baru nyambung, Pak. Ya, ada kata-kata engkau akan meremukkan tumitnya, dan itu benar ya. Ketika dipaku bagian kaki ya rada nyerong gitu, meremukkan tumit. Lalu kepalamu akan diremukkan dengan cara dikalahkan dua kuasa. Kuasa dosa waris, dosa maut, dan racun maut, atau kuasa dosa hukum Taurat. Jadi kalau urusannya dengan penyalipan itu yang benar keluar Kejadian 3:15. Ini nggak ada hubungannya ini. Nggak ada hubungannya. Mazmur 22. Pak Is nambahin, Pak Is. Monggo Pak Is. Pokoknya nambahin, asal nambahin. Asal nambah aja. Jadi
Mazmur Daud itu sama sekali, Pak. Tidak ada hubungannya. Sama sekali. Kalau iya. Jadi kalau dibandingkan dengan orang-orang yang di luar, kita ini lain, Pak. Ya. Pemahaman kami lain. Jadi ya bisa dijadikan bahan kalau nanti diskusi dengan mereka. Karena kita ya sama-sama mendidik mereka supaya mengerti Alkitab. Ya, ini. Asal ngomongnya, bukan ngomongnya. Ya, peristiwa penyaliban Yesus kan apa namanya, Allah yang jadi manusia sebagai tebusan ya. Tidak mungkin disamakan dengan Daud yang memang manusia biasa. Kalau Yesus manusia secara fisik, tetapi rohnya adalah Roh Kudus. Makanya tadi ada teriakan Eli Eli lama sabachthani yang diartinya adalah Allah stripku, Allah stripku, itulah yang makanya Roh Kudus yang meninggalkan aku, Yesus yang fisik bisa mati. Itu aja tambahan dari kami. Oke, matur nuwun, monggo silakan. Sudah, silakan. Jadi sebenarnya gini, saya sebenarnya agak kecewa nih. Saya pikir timnya Pak Hendrita tuh mau bilang bahwa Mazmur 22 tuh buat Yesus gitu loh. Saya nanti 2 tahun lalu. Jadi waktu saya ketemu Pak Iskandar di Surabaya, saya pikir waktu ngomong begitu tuh, oh ini masih. Udah, tes. Saya pikir waktu kita ketemu di Surabaya, saya pikir Pak Iskandar itu berpendapat bahwa Mazmur 22 itu untuk Yesus gitu. Ya kalau sama-sama bukan buat Yesus, ngapain kita Nah nanti gini, apakah saya mau kasih pilihan, apakah kita mau lanjut di Mazmur 22 ini atau kita mau ganti topik, Pak? Ganti topik aja. Ya. Ayo. Gimana? Iya nih, wah. Oke. Oke, tolong di stop dulu, waktunya di stop dulu. Stop. Ya. Ini Pohon sama tiang salib, pohon sama cross, ayo kita datengin beliau. Apa? Pohon sama salib. Ayo. Nanti aja. Gimana? Yesus menikah, ayo. Udah. Silakan. Ini. Silakan dimulai, yuk. Nah, gini. Apa, Pak? Bukan juga. Nah, jadi gini aja. Jadi karena tadi kita sudah bilang mau mengedukasi Mazmur 22, ya sudah. Tadi kan dari Pak Hendrita sudah. Sekarang dari kami kita berikan argumen dari kami bahwa memang Mazmur 22 itu bukan untuk Yesus gitu lah ya. Nanti setelah itu kalau mau dibuka ruang tanya jawab lebih lama silakan ya. Oke. Silakan Bu. Bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Mazmur ini sebetulnya kitab yang berisi lagu-lagu, puji-pujian, doa. Makanya itu selalu dimulai dengan Mazmur Daud, Mizmor le David untuk pemimpin biduan. Ya, kenapa? Karena Daud membuat doa, puji-pujian lagu ini untuk para penyanyi dari suku Lewi. Ya, kenapa? Yang menyanyikan lagu-lagu di bait suci kan memang suku Lewi. Jadi dia tidak bisa menyanyikan di bait suci karena dia dari suku Yehuda, ya kan? Nah, Mazmur ini itu seperti madah bakti kalau orang Katolik. Doa yang dibawa kemana-mana. Jadi orang-orang Yahudi itu kemana-mana bawa Mazmur untuk berdoa. Jadi misalnya gini, dalam Mazmur itu ada doa, misalnya doa untuk dalam kesedihan, doa mau melahirkan, doa menghadapi musuh, misalnya doa mencari jodoh. Kalau dalam perspektif Yudaisme ya, itu semua ada nuansa hati, semua ada di sana. Termasuk Mazmur 22 ini adalah salah satunya untuk menghadapi musuh ya. Jadi Mazmur 22, 104, 128 dan 142 itu untuk menghadapi musuh dan mereka akan dibaca secara berurutan. Jadi kalau orang Yahudi, teman saya yang Yudaisme itu selalu bawa Mazmur ini. Cuma dia nggak taat-taat amat, jadi kadang buka Facebook. Tapi kalau yang taat-taat dimanapun dia buka Mazmurnya, terus dia baca doa, berdoa. Jadi memang itu buku doa.
yang berisi doa dan puji-pujian. Nah, inilah adalah Mazmur Daud. Mazmur ini diklaim oleh saudara kita yang Kristen, terutama yang di ayat 22-17 itu sebagai nubuat dari untuk Yesus, ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat ayatnya, ini adalah mereka yang terutama nomor 17 ya. Nomor 17 itu tertulis, sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku. Ini dijadikan ini nubuat Yesus, karena suatu saat Yesus akan dipaku tangan dan kakinya. Nah, kita bisa lihat teksnya, Pak Dondi, yang 22:17 dibandingkan dengan teks yang lain, kita lihat bahwa ada manipulasi terjemahan di ayat ini, ya. Untuk apa tujuannya? Supaya ayat ini mirip untuk Yesus, bisa diarahkan untuk nubuat Yesus. Nah, kita lihat biar di share Pak Dondi bagaimana satu terjemahan ini dia rubah, ya. Padahal sebetulnya kata mereka menusuk tangan dan kakiku itu sebetulnya dari kata ka'ari. Ka itu artinya seperti, ya, kalau dalam bahasa Arab seperti sama, ya, ka, ya. Ari itu artinya singa, ya. Jadi dalam bahasa Ibraninya ka'ari kalau misalnya di Yesaya 38:18 itu kan, ya, 38:18 ya. Itu ka'ari diterjemahkan dengan kata yang benar seperti singa. Juga di Kejadian 4:9 sama, ya. Kalau nggak salah, ya. Juga diterjemahkan ka'ari diterjemahkan dengan kata seperti singa, karena ari itu artinya singa, ka itu artinya seperti. Ka'ari itu seperti singa. Juga di beberapa ayat lain, misalnya di Mazmur 17:12 juga artinya seperti singa, ka'ari. Hanya di 22:17 itu berbunyi berbeda. Mereka menusuk tangan dan kakiku, gitu loh. Kata ka'ari yang di tempat lain itu artinya seperti singa, like a lion. Ka itu seperti, ari itu singa. Hanya di Mazmur 22:17 ini diganti menjadi menurut seperti singa menjadi menusuk tangan dan kakiku. Nah, ini ada manipulasi terjemahan. Jadi sebetulnya memang Daud sedang berkeluh kesah. Kenapa dia saking sedihnya anaknya memusuhinya Absalom, kemudian dia dimusuhi sahabat-sahabatnya, saudara-saudaranya, sehingga dia sangat sedih dan berkeluh kesah. Dan musuh-musuh kalau dalam teks-teks Tanakh, Mazmur itu banyak digambarkan dengan kata-kata binatang. Ada anjing, ada singa, ya. Ini adalah gambaran dari musuh. Tapi tidak berarti diterjemahkan dengan mereka menusuk tangan dan kakiku. Nah, konteksnya sudah jelas bicara tentang Daud yang membuat puisi, yang membuat doa, yang berkeluh kesah. Jadi tidak ada kaitannya sama sekali dengan Yesus di Mazmur 22 ini. Tetapi ini menjadi andalan yang sangat kuat. Nah, saya kasih contoh bagaimana misalnya saudara-saudara kita yang Kristen selalu mengatakan bahwa banyak nubuat dalam kitab mereka, ya, dengan mengambil satu ayat tanpa merujuk pada ayat-ayat yang lain. Saya kasih salah satu contohnya, Pak Dondi, yang tadi kupanggil anakku dari Mesir. Nah, satu lagi nubuat yang sering keluar. Nah, di Matius 2:15, ya, bisa dibacakan? Matius 2:15, dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Nah, Hosea 11 ayat 1, ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anakku. Udah? Atau... Jadi kalau di Matius itu ada bintangnya. Supaya genaplah firman yang diberikan kepada Nabi, kupanggil anakku dari Mesir. Menurut Matius ini adalah nubuat dari Hosea 11:1, ya. Ketika Israel muda, dia kusayangi, ya, dan kupanggil anakku itu dari Mesir. Jadi kata ini diambil Matius, kupanggil anakku dari Mesir, masuk ke Matius. Nah, padahal anakku di sini adalah bangsa Israel. Jadi dalam bahasa Ibrani itu unity, kesatuan suatu bangsa itu bisa dengan anakku. Nah, diambil Matius menjadi kupanggil anakku dari Mesir. Tetapi ayat 1 ini tidak bisa tentang Yesus, ya, tapi
mereka kan hanya mengambil satu ayat tok, tapi tidak melihat konteks berikutnya. Coba konteks berikutnya dibaca. Ini yang 1:2 ini maksudnya 11:2 kali ya maksudnya. Iya, 11:2, makin kupanggil mereka, makin pergi mereka itu dari hadapanku, mereka mempersembahkan korban kepada para Baal dan membakar korban kepada patung-patung. Ayat 3, padahal akulah yang mengajar Efraim berjalan dan mengangkat mereka di tanganku, tetapi mereka tidak mau insaf bahwa aku menyembuhkan mereka. Kan ayat selanjutnya berbunyi, akhirnya mereka membangkang. Sudah dipanggil dari Mesir, diselamatkan, maksudnya dari perbudakan di Mesir. Setelah diselamatkan oleh Tuhan, mereka membangkang, meninggalkan Tuhan, menyembah pada Baal-Baal. Kan kalau ini Yesus kan nggak mungkin begitu. Yesus tidak mungkin membangkang, atau menyembah Baal-Baal. Jadi ini menunjukkan bahwa nubuat satu ayat yang diambil dicomot tanpa melihat konteks itu memang bukan nubuat. Ya, kalau Pak Doni mengatakan itu halusinasi. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Baik, jadi mungkin Umar ada tambahan buat Mazmur 22? Ya, saya lanjutkan lagi, Pak ATD. Jadi saya setuju dengan Pak ATD karena Mazmur atau Tehillim itu bukan untuk Yesus ya. Tapi ada yang menarik ini Pak ATD, daripada nggak semangat kan gitu. Jadi kira-kira yang di pohon itu siapa? Nah itu kan iya tadi kalau Mazmur nggak setuju, kita juga nggak setuju untuk Yesus kan, buat apa diperdebatkan. Tapi tadi saya dengar Pak ATD ngomong di Kejadian berapa itu yang masalah tumit segala macam. Nah itu kira-kira yang di pohon siapa? Sampai tumitnya silakan. Saya mau revisi dulu ya, yang tadi Matius 2 berapa kan? 2:15. Ku panggil anakku. Ya. Bolak-balik Pak, LAI menulis anakku A huruf besar. Sementara di Hosea anakku itu A huruf kecil. Jadi yang anakku A huruf besar untuk Yesus, yang anakku itu untuk Israel. Dua hal berbeda. Ya. LAI menulis seperti itu, nggak tahu bahasa Inggrisnya, kayaknya nggak masalah. Oke, siapa yang nanti tree dengan cross, kita kalau mau kita bahas ya, antara tree dengan cross. Siapa itu? Yang Anda tanya, bro, yang Anda tanya siapa kan? Iya. Maka jawabannya Yohanes 19:38. Wes, Jos. Ayo, dan 40. 38 dan 38 aja baca. Yohanes 19:38, sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Clear? Nggak bahaya tak? Tuhan Nah loh, itu Pak. tulisannya di situ mayat Yesus kok. Oh, iya. Yang diturunkan mayat Yesus, ayat 38, ayat 40, Jadi- mayat Yesus. Ya, jadi menurunkan mayat Yesus. Siapa yang di sana? Yesus, mayat Yesus. Nanti dibubuhin pakai rempah-rempah, dikafani, bahasa mudahnya dipocong. Mengikuti adat istiadat Yahudi. Clear, langsung satu ayat ini clear. 38-40. Siapakah yang di sana? Ya, yang digantung diturunkan mayat Yesus, bukan mayat yang lain. Monggo. Iya. Jadi ketika Tuhannya umat Kristen kan itu, Yesus Kristus kan Tuhannya umat Kristen. Jadi ketika Tuhannya umat Kristen di pohon, ini kan mindset saya yang saya keluarkan dari point of view saya, kan biasa saya manusia pakai logika kan gitu. Ketika Tuhannya umat Kristen ya ditaruh di pohon, kira-kira pohon apa itu Pak yang bisa Tuhan bawa pohon kira-kira? Ya, oke, Bapak Ibu Saudara. Jadi soal pohon ya, sekali lagi tolong diklik, Pak Gerson, klik sekarang. Tiang salib, klik. Enggak, di Google aja, klik aja di Alkitab. Tiang salib. Saya sudah jawaban 1 menit ya, tiang salib. Oke, ada di kitab Yohanes? Ada? Kayu salib.
Kita kan bicara kayu salib ini. Kayu salib. Oke, kayu salib. Kitab Yohanes disebut apa? Ada kayu salib. Pakai KJV, King James Version. Apa disebutnya? Di dalam Yohanes 19 ayat 19 KJV-nya kayu salib itu Cross. the cross. Kisah 5:30. Ada kayu salib di situ? Ada kayu salib. Bahasa Inggrisnya apa? KJV juga. Bahasa Inggrisnya apa? Tree. Nah. Sama-sama KJV, ya. Yang satu disebut cross, yang satu disebut tree. Masalah kalau 5:30 disebut plastik baru masalah. Kalau tiangnya itu plastik baru masalah, Pak. Karena tiangnya tree itu artinya kayu. Itu pohon kelapa itu palm tree. Tapi kalau ada daunnya, ada itu namanya palm plant. Tanaman atau tumbuhan. Menjadi masalah kalau kayu salib kisah 5:30 ya. 5:30 di situ di bahasa Inggrisnya plastik atau metal masalah. Selama tree nggak masalah. Artinya cross itu bahannya dari kayu. Ya, ini Alkitabnya sama loh. KJV sama-sama KJV loh. Yang satu di Yohanes disebut cross, yang di sama bahasa Indonesia sama. Kayu salib. Ini juga kayu salib, ini juga kayu salib. Yang orang suka nggak paham, Pak, palm tree dengan palm plant. Menjadi masalah kalau kisah 5:30 disebut plastic pole atau metal pole, itu baru masalah. Selama masih disebut wood, disebut tree tidak masalah. Tapi itu bukan pohon, Pak. Yesus pohon itu plant lah, Pak. Ya masih ada daunnya. Kalau itu kayu artinya Yesus memikul salib yang berasal dari kayu, bahan bakarnya kayu. Begitu saja. Ya, oke. Ya, jadi begini Pak TD. Timernya tolong jalan. Terkait dengan Yesus Kristus sebagai Tuhan, kan tadi tema itu kan sebenarnya membahas tentang Mazmur penyalipan. Jadi intinya di penyalipan ini gitu loh. Dan kita tahu bahwa Yesus itu kan kalau nggak disalib nggak ada pengampunan dosa kan gitu. Nah, apakah hanya menggunakan media darah Yesus semua manusia itu bisa ditebus dosanya? Dalam artian begini, apakah cuma darah Yesus saja yang bisa mengampuni dosa? Silakan Pak Teddy. Juru selamat itu sudah ada sejak perjanjian lama. Yesaya 66 ayat 8 ayat 9. Mereka itu selamat oleh juru selamat karena kasihnya, his love, dan belas kasihannya, his pity. Zaman perjanjian lama sudah ada juru selamat. Sudah ada. Jadi Abraham, Ishak, Yakub, Adam semua selamat karena juru selamatnya Yahweh. Diselamatkan bukan karena darah Yesus, bukan. Bacain tolong Yesaya 63 ayat 9. Karena kasihnya, his love, dan belas kasihannya, his pity. Ketika perjanjian baru harus dengan yang namanya kematian. Karena apa? Sudah genap waktunya. Kemarin belum genap. Galatia 4 ayat 4. Kan settingannya adalah Kejadian 3:15. Nanti harus anak ini meremukkan kepalamu, tumitnya, ya. Belum genap waktunya zaman Adam, Abraham, Ishak, Yakub, terus sampai Maleaki belum. Baru genap waktunya. Galatia 4 ayat 4. Saya sih maunya, Pak, ketika Adam jatuh dosa, Yesus buru-buru gitu. Maunya, tapi belum genap waktunya. Setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya. Nah, Galatia 4 ayat 4 yang jarang dipahami. Pak, bacain, Pak. Yesaya 63. Yesaya 63 ayat 9, dalam segala kesesakan mereka bukan seorang duta atau utusan, melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasihnya dan belas kasihannya. Bahasa Inggrisnya his love and his pity.
Jadi juru selamat bukan hanya perjanjian baru, Pak. Sejak dari perjanjian lama, kitab kehidupan bukannya baru kemarin, Pak. Sejak dunia dijadikan, Adam itu datang ke bumi, Kain membunuh Habil, sudah ada kitab kehidupan. Habil masuk di dalam kitab kehidupan. Sudah ada. Ya, banyak orang tidak paham ya, seperti itu. Karya keselamatan dalam perjanjian lama itu ya itu udah ada juru selamat, ada kitab kehidupan, ada Yahweh. Yahweh itu Yesus. Yesus berkarya sebagai Tuhan kan, Tuhan Guru besar semua yaitu Yahweh. Makanya keselamatan perjanjian lama sama perjanjian baru kagak ada bedanya. Tetap aja percaya pada Yesus. Cuman dulu di sana perlu korban. Waktu Adam sampai Musa 1 doang korbannya. Lalu Musa sampai Maleaki 5. Udah, tapi tetap harus percaya kepada Yahweh. Yahweh itu Yesus. Nanti baru ngono, Pak. Monggo, silakan. Ya, jadi kalau Yesus itu Allah itu sendiri, yang membangkitkan Yesus siapa, Pak? Oke, 1 Korintus berapa tadi? 1 Korintus 6 ayat berapa tadi? Yang tanya tadi? 14. Ya, 14 ya. Mau dibilang Yesus dibangkitkan Allah benar karena ada ayatnya, termasuk Kisah 2 ayat berapa? 32? Ya, oke. Yesus dibangkitkan Tuhan, dibangkitkan Allah, betul. Tapi jangan lupa Yohanes 10:18. Aku bisa mengambil kembali, aku menyerahkan nyawaku, apa yang aku kehendaki. Dan aku bisa mengambilnya kembali. Kok begitu? Aku sendiri Allahnya kok. Kisah 2:36. Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan, dan Kristus Tuhan itu pasti roh. Kristus itu artinya Mesias, roh Allah. Jadi Yesus yang bangkit itu oleh Thomas saja, ya Tuhanku, ya Allahku, my Lord, my God. Tapi dia lagi menampakkan diri ya 40 hari. Kan nunjukin makan ikan goreng nggak mancur di sini. Nah, itu membuktikan nggak disalib itu. Nggak disalib. Lah kan suruh sini Thomas. Nih pegang bekas ya. Bekas luka, bukan luka. Bekas luka. Nih bekas luka. Kan Thomas bilang sebelum aku nih sama ini. Tapi apakah semua tubuh Yesus itu nggak ada yang mati? Kisah 2 ayat 32, betul? Tubuhnya tidak bisa binasa, betul nggak? Kisah 2:32, betul nggak? Cek Pak. Iya, saya dengar tadi waktu Pak HTD itu ngomong sama Pak Budi juga pakai itu. Ngono ya? Iya, jadi Lali aku. kalau Pak HTD pakai perspektif kayak begitu, ada loh. Ketika Yesus umur 8 hari dia disunat. Nah, itu kulup Yesus, tahu kan? Kulup Yesus itu ikut naik ke surga enggak? Ah, coba. Tadi saya Kan katanya tubuh Yesus itu kan nggak bisa binasa. Iya. Ada satu, makanya saya Iya. Jadi Yesus menjadi manusia 33 tahun, kayaknya semua pada ngerti ya. Saya ingin kasih tahu. 1 sampai 12 anak laki-laki. Rambutnya juga dipotong, mimik susu ASI dari ibunya juga, ya toh. Seperti anak laki-laki biasa. Karena Lukas 2 ayat 7, seorang anak laki-laki malah dilengkapi anaknya yang sulung. Ya anak laki-laki biasa, ya. Disunat ya disunat biasa, ya. Disunat biasa seperti itu 1 sampai 12. Jadi ketika 1 sampai 12 jangan ngomong dong dia Tuhan atau belum. Ya, belum ya, dia anak laki-laki biasa. 12 sampai 29 ketika dia debat sama ulama, lalu Yesus berkata, "Bukankah aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Artinya aku sekarang udah dewasa, 12 tahun itu sudah dianggap akil balik. 12 tahun Lukas 2:51-52 dia ada di Nazaret dan grow up di sana, tumbuh di sana. Ngapain sampai umur 29? Jadi tukang kayu gitu kok, jelas kok Markus 6 ayat 3. Di mana Pak HTD ayatnya? Yesus jadi tukang kayu. Markus 6 ayat 3, bacain. Gerson gitu loh. Nggak ada Pak, Yesus tukang kayu. Bapaknya tukang kayu ada. Kalau Ria Solikin Ya. Markus 6 ayat 3. Bukankah ia ini tukang kayu? Ianya I huruf besar. Anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?
Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Oke, sekarang Yusuf tukang kayu, berapa ketik tukang kayu. Ketik, tenang, Kan bapaknya itu, bukan tenang Yesusnya. aja, ketik tukang kayu. Iya, bapaknya kan, Pak? Iya. Coba. Ayat 3. Sekarang tukang Bukankah kayu ia ketik. anak seorang tukang kayu? Nanti ada ini anaknya, udah tak kasih tahu kok. Markus 6 ayat 3. Nah, sekarang tukang kayu. Oke, Matius 13:45. 55. 55. Matius 13 ayat 55. Perhatikan. Bukankah ia ini Ianya huruf besar nggak? anak tukang kayu? Ianya huruf besar nggak? Ya. Iya. Bukankah Yesus itu Anak tukang kayu. Tukang kayu. Jadi bapaknya juga tukang kayu, anaknya juga tukang kayu. Bukankah ia ini tukang Anak kayu? tukang kayu. Kalau Matius Yang salah yang mana ini? Ini nggak ada yang salah karena Oh. bapaknya tukang kayu, Yesusnya juga tukang kayu. bukan tukang mebel ya? Ya. Katarina Solikin tukang mebel masalahnya Pak Tede. Ngono ya. Iya. Wes, ayo apalagi silakan monggo. Silakan. Nah, ini yang terakhir. Kan sering tuh yang kemarin sempat viral terkait dengan kisah Yesus yang hilang. Iya, dengar-dengar kan sekarang di Israel itu kan ada wajib militer. Apakah Yesus selama dia hilang itu wajib militer? Atau gimana? Silakan Pak Tede. Coba Lukas 2 ayat 51, 52. Saya tadi ngomong grow up ya. Aku juga pengennya gitu, Pak. Aku juga pengennya gitu, tapi Alkitab ngomongnya lain ya, Pak. Sorry, Lukas 2, 51, 52. 51, 52. Lukas 2, 51 dan 52. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, Nazaret, oke. dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. 52. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasih oleh Allah dan manusia. Itu grow up dia di Nazaret. Makanya Yesus nanti disebut orang Nazaret. Lalu tanyanya, itu kan umur 12, Pak. Yang sampai 29, dah tadi jadi tukang kayu. Kan kota Nazaret nggak ada Pak di zaman Ya? kota Nazaret. Lo Bethlehem, Nazaret. Iya, Bethlehem, terus nanti ada Nazaret juga. Sebenarnya Yesus di Bethlehem itu cuman sampai akekah. Akekah itu pentahiran. Hanya 40 hari Yesus di Bethlehem. Yesus di Bethlehem itu hanya 40 hari, lalu dia tinggal di Nazaret. Iya, masalahnya gini Pak Didi. Sisi historis kota Nazaret di era Bethlehem itu belum ada. Tapi Alkitab nulis ada gitu, Pak. Nah, yang salah yang mana ini? Ya, yang benar ya Alkitab udah pasti. Bahasa Inggrisnya juga Nazaret, LAI juga Nazaret. Gitu? Yang bilang nggak ada siapa? Jangan-jangan mereka yang udah pulang itu. Ya embo, yang jelas Alkitab nulis Nazaret kok. Pak Didi cari berdirinya kota Nazaret tahun berapa? Google ya. Waduh, aku naik Google itu kadang-kadang aku suka nggak mau juga sih. Tapi kadang-kadang tidak ada cara lain untuk mencari di Google. Kadang-kadang ya. Kadang-kadang harus cari Google juga saya. Tapi beberapa hal kalau sudah ditulis Nazaret aku nggak mau nyari-nyari juga. Sudah ada kata Gaza aku nggak akan nyari-nyari juga. Gaza itu ada berapa kali ya? Aduh, banyak loh. Ada kata Gaza di Alkitab loh. Ada banyak ya. Aku nggak mau nyari-nyari juga. Gaza berdiri kapan? Gaza milik siapa? Nggak aku cari-cari juga. Karena sudah ditulis Gaza. Sampai hari ini Gaza. Sampai hari ini. Ya tulisannya GAZA. Di Alkitab ada itu. Ada semua, Yerusalem juga ada. Itu ya, kita back to the scripture aja lah. Sudah ada Nazaret, Yesus hanya 45, hanya sampai itu terus di Nazaret, terus nanti dia ini dewasanya di Nazaret. Ada disclaimer dari PB kan? Nggak ada. Loh, kalau memang PB New Testament nggak mendisclaimer ada kota bernama Nazaret, kenapa di sisi historis kota Nazaret di era Yesus? Artinya kan begini. Itu apa ya? Aku nggak ngerti juga ya. Pak Didi, ini New Testament. New Testament menarasikan ada kota bernama Nazaret kan gitu. Artinya New Testament ini membuat satu statement
dengan narasi ada kota yang namanya Nazaret di era Bait Suci kedua kan gitu. Nah, kalau kita pakai logika kita mau belajar nih, kita cari nih sisi historis kota Nazaret. Apakah ada di era Bait Suci kedua kota yang bernama Nazaret? Sementara kalau lihat dari sisi historis, Nazaret itu belum ada di era Bait Suci kedua. Bait Suci kedua 800 sekian ya. Yes, tahun 33 Masehi Orang aja. di 70 Masehi aja belum ada, Bait Suci kedua hancur, belum ada kota Nazaret. Tahun 1 Masehi Bait aja. Suci kedua kan hancur tahun 70 Masehi. Itu kota Nazaret belum ada, Pak Teddy. Alkitab menulis Nazaret, Pak. Aku mau komen apa ya, Pak? Alkitab menulis Nazaret nggak cuman sekali di Matius, Iya, Markus, berarti juga. kan klaim itu, Pak. Klaim yang dibuat oleh New Siapa? Testament. Ya nggak ada, Pak. Nanti kalau bicara Alkitab, wes nanti ya. Tapi Alkitab menulis Nazaret ya. Saya ingin New Testamentnya sudah kita lampaui yang namanya 70 ya. Septuaginta kita meningkat ke 1963. Wes nek mau bahas Alkitab itu nanti tak ceritain ya, tak ceritain bagaimana Alkitab itu corrupted ya atau dicemarkan. Jadi yang salah yang mana? Nggak ada yang salah, yang benar ya Alkitab. Alkitab yang benar. Sebentar, Pak Teddy. Ortodok jumlah kitabnya kan paling tebel. 85. Katolik 75. Reform yang Pak HTD pegang 66. 66. Nah, yang salah yang mana? Silakan Pak Dondi. Kita mau bicara kitab ini. Kita season bahas Alkitab yuk. Bahas Alkitab. Ayo. Ini panjang ceritanya. Oke, stop. Gimana? Timernya berhenti dulu. Kita sepakati apa tema, ganti tema. Bagaimana? Ngalir aja. Kalau mau mengalir bicara aja? Alkitab agak panjang ini ya, karena saya kan harus bicara mulai dari Perjanjian Lama, terus nanti yang paling krusial adalah Septuaginta yang dicemarkan oleh Konsili 325. Itu yang wis kurasa ditunjukin lah Pak Pula. Loh, saya hanya yang ini bukan. Embuh, aku nggak tahu. Ya, Oke, udahlah itu nggak perlu lah. Nanti tak ceritain kenapa saya bilang itu tidak perlu. Ya. Bagaimana? Mau Gimana? Tapi terserah, mau jawab ya silakan, enggak juga silakan. Jadi kita ngomongin Alkitab ini, ya. Oke, deal ya, Alkitab. Deal ya, kita ngomong Alkitab ya. Pihak Oke. Kristen memulai. Silakan. Oke, saya mau bicara ketika Yesus jadi manusia, dia membaca Alkitab. Lukas 4 ayat 16. Yesus membaca Alkitab. Yang dibaca adalah Yesaya. Artinya di zaman Yesus itu Perjanjian Lama sudah clear. Ada Yesaya, ada Mazmur. Bahkan Yesus menyebut kitab Taurat Musa, Mazmur, dan kitab para nabi. Lukas 24 ayat 44. Artinya di era Yesus hidup Alkitab Perjanjian Lama sudah clear ya. 66 ya. 66 itu ya. Yang dia baca Yesus kitab Yesaya. Oke, sampai sini clear. Lalu pernah disalin ulang nggak? Ya pernah lah. Kitabnya Musa itu 1500 tahun sebelum Masehi, mosok sampai Yesus nggak pernah disalin ulang? Pernah, berapa kali? Minimal 8 kali. Tapi waktu disalin ulang bener nggak? Kan tenang, ada Yesus yang menjaga firman-Nya. Ya, Yesus membaca Yesaya itu bukan Yesaya hasil karangan itu. Yesaya yang pernah disalin, kan kertasnya udah rusak, waktu itu belum pakai kertas toh. Ya, 200 tahun itu pasti disalin ulang. Musa diturunkan, Musa kan punya anak itu. Turunkan ke anaknya bukan Gerson tapi Gersom anaknya. Turunkan nanti 200 tahun disalin. Kurang lebih 8 kali Perjanjian Lama disalin 8 kali sampai Yesus. Dijamin kontennya sama. Lalu Perjanjian Baru. Perjanjian Baru Yesus berkata di dalam Matius 7 ayat 9. Yesus berkata, "Jangan kamu tulis sebelum Anak Manusia dibangkitkan." Artinya mulai penulisan Alkitab Perjanjian Baru setelah 33 Masehi. Barulah itu ditulis, ya toh? Barulah itu ditulis kurang lebih cluenya adalah Wahyu 11 ayat 1 dan 2. Yohanes ukur tuh bait Allah dan bangun bait Allah. Diukur bait Allahnya, tentu bait Allah belum runtuh.
70 Masehi semua tahu bait Allah kedua runtuh. Maka dipastikan kitab Perjanjian Baru selesai ditulis ya tahun-tahun segitu, mungkin 70, oke lah ya. Gitu. Lalu tahun 70 itu terjadi yang namanya bahasa internasionalnya adalah Yunani, padahal Yesus berfirman berkata-kata pakai bahasa Aramaik. Ya, lalu Septuaginta itu artinya 70. Disalin oleh siapa? Oleh rasul yang sama yang masih pada hidup. Masih pada hidup menjadi bahasa Yunani. Tadinya Perjanjian Lama pun ada yang Yunani, tapi ini tidak disenangi lah begitu. Jadi biarin Perjanjian Lama tetap Ibrani, Perjanjian Baru Yunani. Nah, di titik 325, Bapak Ibu Saudara. 325 ini terjadi yang namanya, saya sering mengistilahkan dicemarkan. Ya, 325. Ya. Sehingga para turunan-turunan rasul itu, ini baru satu keturunan paling, Rasul Paulus punya anak rohani. Matius punya anak, simpen, oh kamu simpen, atau cucu simpen, ya. Terjadi gejolak yang namanya Konsili 325. Ya. Lalu ini dia, Yesus sebagai yang memelihara Alkitab sembunyiin. Golongannya misalnya nih, golongannya Matius, wah bahaya nih, Matius bakal terpengaruh ke sana itu, ke Tritunggal tuh. Simpen yang namanya nanti disebut The Dead Sea Scroll. Berapa? Hampir 980 gulungan. Kalau dianggap satu gulungan itu satu ayat, maka akan ada 900, nyaris 1000 ayat. Disembunyikan berapa tahun? 1600 tahun. Jadi dikuasai oleh Alkitab yang dicemarkan, yang Septuaginta itu. Yang di situ Elohim, Elah diganti Elohim, bahkan mungkin juga termasuk Allah yang Esa diganti Yahid dan lain sebagainya. Ya, selama 1600 tahun. Perang dunia selesai 1945, muncul yang namanya United Bible Society. Tiba-tiba ketemu tuh yang di Laut Mati. 47 sampai 56, 9 tahun ketemu. Lalu semua yang disimpan oleh para kolektor dikasih semua ke United Bible Society. Sekarang modalnya komplit. United Bible Society punya Septuaginta asli, tidak tercemar dengan Tritunggal, tidak. Lalu 1963 lingua franca ganti menjadi bahasa Inggris. Maka Yunani dan Ibrani diganti menjadi bahasa Inggris. Pertanyaannya, Yunani, Ibrani asli ada di mana? Dibawa ke surga. Wahyu 11 ayat 19 dimasukkan di dalam tabut perjanjian. Makanya tabut perjanjian itu ukurannya gede, 75 kali 125, tingginya 70. Mosok isinya cuma 2 loh batu, tongkat harun sama segumer mana. Disiapkan untuk masukin Alkitab, bukan yang itu Alkitabnya. Alkitab asli, Septuaginta asli, masukin situ. Karena ruangannya masih gede. Lalu yang Septuaginta yang ini, Pak, semua kolektor kitab tahun 325 sampai 1945 dijamin inilah Septuaginta maupun Alkitab Belanda kayak apa kayak tercemar Tritunggal. Aku berani jamin di situ tidak ada Yesus Allah. Ayo, nggak ada di situ. Sedangkan Alkitab 1963 yang saya menyebutnya sebagai millisimo ninentisimo sexagesimo tertio. Kan Septuaginta kan 70. Aku mengasih nama pakai bahasa Latin. Millisimo ninentisimo sexagesimo tertio 1963. Di situ Pak, mulai dari Islandia sampai Kutub Selatan Alaska, di situ Yesus itu Tuhan, Allah, Alfa Omega, Maha Kuasa. Tapi Alkitab yang lain tuh, itu dan berderet-deret yang di itu kagak ada Yesus Tuhan Allah, di situ nggak ada. Ya Pak, sekarang yang beredar Alkitab di seluruh dunia yang dasarnya bahasa Inggris, British Basic English, KJV dan NET, yang ada huruf merahnya itu KJV, itu di seluruh jagat raya sama Pak. Yesus itu Tuhan, Allah, Alfa, Omega, Maha Kuasa. Tapi di kitab-kitab kolektor itu kagak ada Yesus Tuhan Allah di situ Pak. Aku mau pakai yang mana? Aku pakai yang 1963.
Jadi kalau tanya, Yesus Nazaret mana, aku pakai yang 1963. Baru denger ya? Enggak. Oh ya wes. Oke, thank you.